Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Safira Widya Ramadhani dengan NRP 504231088 dari Departemen Kimia 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrometri massa, prinsip dasar, teknik ionisasi, dan analisis mass analyzer. Berikutnya ada sejarah singkat perkembangan MS. Spektrometri massa atau MS adalah teknik analisis yang telah berkembang sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1912, J.J. Thomson, seorang fisikawan dari Cambridge University, mengembangkan alat pertama untuk mengukur massa ion berdasarkan rasio mass to charge atau M/Z. Pada tahun 1940-an, spektrometer massa mulai digunakan untuk mendeteksi zat organik dalam industri minyak bumi. Pada tahun 1950-an dikembangkan teknik gas kromatografi mass spectrometry (GCMS) yang memungkinkan pemisahan dan analisis senyawa volatil. Pada tahun 1980-an diperkenalkan teknik ionisasi lunak seperti electrospray, ionization atau ESI, dan metric assisted laser desorption ionization atau MELD, yang memungkinkan analisis molekul besar seperti protein dan DNA. Pada tahun 2002, John Venn dan Koichi Tanaka menerima hadiah Nobel Kimia atas kontribusi mereka dalam mengembangkan metode ionisasi untuk spektrometri massa. Berikutnya prinsip dasar MS. Spektrometri massa bekerja berdasarkan 3 tahap utama. Yang pertama adalah ionisasi. Sampel diubah menjadi ion bermuatan menggunakan metode seperti ESI atau MALDI. Yang kedua, pemisahan ion berdasarkan mass to charge ratio atau M/Z. Ion yang terbentuk dipisahkan menggunakan mass analyzer, misalnya quadrupole, atau yaitu menyerang ion dengan medan listrik, time of flight atau TOV, memisahkan ion berdasarkan kecepatan terbangnya dalam medan listrik, dan ion dengan nilai M/Z tertentu akan bergerak ke arah detektor. Yang ketiga, deteksi dan analisis data. Ion yang mencapai detektor menghasilkan sinyal yang dikonversi menjadi spektrum massa. Spektrum ini menunjukkan jumlah ion dan rasio M/Z yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dalam sampel. Berikutnya ada teknik ionisasi dalam MS. Yang pertama ada electrospray ionization atau ESI, yaitu dikembangkan sejak akhir 1960-an oleh Doll dan rekan-rekannya, yang berhasil mengintroduksi polystyrene polimer ke fase gas sebagai spesies bermuatan. Dioptimalkan di awal 1980-an dengan penghubungan ke quadrupole mass analyzer atau Yamashita dan Venn pada tahun 1984. SIMS saat ini digunakan untuk studi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai macam bahan kimia anorganik sederhana, non-volatil, dan labil, termal, serta struktur biologis dan kompleks. Proses ionisasi SIMS ini adalah yang pertama, sampel dilarutkan dalam pelarut polar, kemudian disemprotkan melalui jarum tipis dengan tegangan tinggi 3-4 keV. Yang kedua, terjadi nebulization atau pembentukan tetesan bermuatan tinggi karena tegangan listrik. Yang ketiga, droplet mengalami penyusunan dengan bantuan gas netral hangat seperti nitrogen. Yang keempat, ketika gaya tolak menolak melebihi tegangan permukaan, ion akhirnya terdesorpsi ke fase gas. Teori pembentukan ion dalam ESI. Yang pertama, ion evaporation model mendominasi untuk ion dengan M/Z rendah. Ion terlepas dari permukaan droplet akibat gaya Coulombic yang meningkat seiring penyusunan droplet. Yang kedua, charge residue model mendominasi untuk ion dengan M/Z tinggi. Droplet menguap secara bertahap tanpa fragmentasi hingga tersisa satu ion bermuatan tinggi. Yang kedua ada metric assisted laser desorption ionization atau MALDI.
MALDI ini menggunakan laser untuk mengionisasi molekul dengan fase padat, umumnya menghasilkan ion bermuatan tunggal atau single charge ion, dan banyak digunakan dalam analisis proteomik. Metode ionase yang banyak digunakan dalam pembentukan dan penentuan urutan protein. Proses ionisasi MALDI. Sampel dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan dicampur dengan jumlah besar metrik. Campuran kemudian dikeringkan pada plat MALDI hingga terbentuk kristal metrik analit. Yang ketiga, klaster nitrogen dengan panjang gelombang 337 nanometer digunakan untuk menabrak kristal metrik analit yang menyebar absorpsi energi oleh metrik. 4. Energi menyebabkan desorpsi dan ionisasi analit yang dideteksi menggunakan spektrometri massa. Yang kelima, ionisasi dalam MALDI menghasilkan spesies bermuatan tunggal. Berikut perbandingan ESI dan MALDI. Pada ESI, electrospray ionization, sampel dalam bentuk cair. Namun pada MALDI, sampel dalam bentuk padat. Pada ESI, rentan terhadap kontaminasi dari pipa sampel dan menghasilkan ion bermuatan ganda, sedangkan pada MALDI lebih toleran terhadap garam dan deterjen, menghasilkan ion bermuatan tunggal. Berikut untuk proses dari MALDI dan juga metode-metode yang digunakan pada ESI. Jenis massa analyzer. Yang pertama ada quadrupole analyzer. Quadrupole analyzer adalah salah satu jenis mass analyzer dalam spektrometri massa yang digunakan untuk menyaring ion berdasarkan mass to charge ratio atau N/Z menggunakan medan listrik yang berubah-ubah. Quadrupole analyzer terdiri dari 4 batang listrik paralel yang digunakan potensial DC atau AC. Ion bergerak mengikuti lintasan kompleks dan hanya ion yang dengan M/Z tertentu yang dapat melewati filter menuju detektor. Keunggulan dari quadrupole adalah mudah digunakan dan biaya relatif rendah. Kedua, dapat digunakan dalam GCMS atau LCMS. Yang ketiga, cocok untuk analisis kuantitatif atau mengukur konsentrasi suatu zat dalam sampel. Yang keempat, dapat dikombinasikan dengan teknik tandem MS untuk analisis yang lebih kompleks. Kelemahannya adalah rentang massa terbatas, yaitu kurang dari 4000 JA, resolusi terbatas. Yang kedua, ada time of flight atau TOF analyzer. TOV adalah jenis mass analyzer yang memisahkan ion berdasarkan waktu tempuhnya dalam medan listrik. Ion yang lebih ringan akan bergerak lebih cepat dibandingkan ion yang lebih berat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai detektor menentukan mass to charge ratio atau M/Z dari suatu ion. Prinsip dasarnya memisahkan ion berdasarkan waktu terbang dalam tabung 1-2 meter. Ion bermassa lebih kecil mencapai detektor lebih dulu. Faktor yang mempengaruhi resolusi TOV yaitu yang pertama, ion yang memasuki TOV membawa energi kinetik berbeda, mempengaruhi resolusi dan distribusi massa molekul. Yang kedua, penggunaan reflektron atau cermin ion elektrostatik membantu meningkatkan resolusi dengan mengubah jalur ion dan secara bertahap menolak ion berenergi lebih tinggi. Tabung penerbangan yang lebih panjang meningkatkan resolusi dan akurasi pengukuran massa. Untuk keunggulan TOV mass analyzer adalah yang pertama memiliki resolusi tinggi, yang kedua dapat mendeteksi ion dengan massa sangat tinggi, yang ketiga cepat dan efisien, yang keempat cocok untuk berbagai metode ionisasi seperti MALDI dan ESI. Yang ketiga ada hybrid quadrupole dan time of flight atau Ki dan TOV. Ini adalah jenis mass analyzer hibrida yang menggabungkan quadrupole dan time of flight atau TOV untuk
memberikan pemfilteran ion selektif dan analisis resolusi tinggi dalam satu alat. Konfigurasinya yaitu dua quadrupole Q1 dan Q2 terhubung dengan TOV analyzer dan konfigurasi ortogonal. Q0 quadrupole tambahan sebelum Q1 untuk fokus ion dan cooling meningkatkan kualitas ion beam. Q2 coalition cell untuk low energy. Q1 digunakan sebagai ion filter dalam analisis MS atau MS, sementara TOV digunakan sebagai analyzer utama. Keunggulan dari TOV mass analyzer yaitu yang pertama resolusi tinggi dan akurasi massa tinggi, yang kedua mampu melakukan analisis MS atau MS, yang ketiga sensitivitas tinggi mampu mendeteksi molekul dalam jumlah kecil hingga femtomolar, yang keempat dapat digunakan dengan berbagai metode ionisasi, cocok dengan acid dan multi. Kelemahan dibanding QTOV kurang efisien untuk kuantifikasi dan pemindahan ion prekursor. QTOV lebih unggul dalam analisis prekursor ion scan, di mana ion induk spesifik dari suatu fragmen dapat diidentifikasi. Contoh aplikasi spektrometri massa. Yang pertama di proteomik, yaitu mengidentifikasi protein dalam sel. Yang kedua metabolomik, mendeteksi metabolit dalam sistem biologis. Yang ketiga forensik, menganalisis narkotika, racun, dan zat kimia berbahaya. Yang keempat ada farmasi, penelitian obat dan studi metabolisme. Yang kelima ada lingkungan, mendeteksi polutan dalam udara dan air. Kesimpulan dari pembahasan yang ada tadi adalah spektrometri massa atau mass spektrometri atau MS adalah teknik analisis yang telah berkembang pesat sejak 1912 yang kini menjadi alat utama dalam berbagai bidang ilmu terutama biomedis, farmasi, dan diagnostik medis. Prinsip dasar MS melibatkan ionisasi, pemisahan ion berdasarkan rasio mass to charge, dan deteksi ion, memungkinkan analisis molekul kompleks dengan akurasi tinggi. Dalam teknik ionisasi ionization atau ESI, lebih cocok untuk analisis kuantitatif dalam larutan, sedangkan metric assisted laser desorption ionization atau MELDI lebih sering digunakan untuk biomolekul besar dalam bentuk padatan. Kedua teknik ini telah merevolusi proteomik dan penelitian biomolekul. MS memiliki banyak manfaat penting seperti analisis protein dan dalam penelitian biomedis, deteksi biomarker dalam penyakit, serta uji farmasi dan metabolit. Meskipun memiliki beberapa tantangan seperti biaya peralatan yang lebih tinggi dan sensitivitas terhadap kontaminasi, spektrometri massa tetap menjadi alat analisis yang sangat powerful dan terus berkembang dalam mendukung inovasi dan berbagai disiplin ilmu. Terima kasih. Segitu dulu video presentasi terkait spektrometri massa dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.